Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus dikuburkan, para imam mendatangin penguasa Romawi supaya kubur Tuhan Yesus Kristus itu dijaga. Karena para imam pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Para imam takut kalau nantinya para murid mencuri daripada mayat Tuhan Yesus Kristus sehingga semakin besar terjadinya penyesatan itu. Tetapi kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Dan ketika pada hari Minggu, ketika kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, malaikat dari surga turun ke bumi, menggulingkan pintu kubur Tuhan Yesus Kristus dan terjadilah gempa. Dan itu rupanya juga disaksikan oleh para serdadu-serdadu Romawi yang menjaga makam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang telah dilihat oleh serdadu-serdadu Romawi, dilaporkannya lah hal itu kepada imam. Dan akhirnya para tua-tua Yahudi dan para imam mengambil keputusan untuk menyuap serdadu itu dan memberikan uang supaya para serdadu itu berkata bahwa para muridlah yang telah mengambil mayat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 15 di sana dijelaskan bahwa jemaat di Korintus ada sebagian yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di sana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sangat terbukti. Paulus menjelaskan Tuhan Yesus ketika bangkit pada hari yang ketiga, dia telah memperlihatkan kepada para murid, bahkan memperlihatkan kepada orang yang begitu jumlahnya begitu banyak, yaitu 500 orang. Bahkan ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada yang sudah meninggal, bahkan ada yang masih hidup. Artinya saksi hidup tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, sebagian masih ada. Jadi sangat jelas saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta. Jangan sampai setiap anak-anak Tuhan imannya tergonjang dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak bangkit dari kematiannya. Jangan sampai kita tidak percaya. Seperti ketika pada waktu itu murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Thomas tidak percaya ketika teman-temannya memberitahukan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar dengan fakta sejarah bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Berarti Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oleh sebab itu saudara, kalau kita menyadari betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita mendapatkan pengajaran bahwa kebangkitan orang yang mati di dalam Tuhan pasti akan ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kehidupan di dunia ini sementara, tetapi ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, ada kebangkitan tubuh. Artinya ada kepastian hidup kekal seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kalau kita memahami bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kita sebagai pengikut-pengikutnya, harusnya apa yang dilakukan kita meniru apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena pada waktu itu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia tersungkur, dia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dia bersukacita karena Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Ini membuat kebanggaan. Itu juga yang menjadi kebanggaan saya dan saudara. Kita menyembah Allah yang hidup. Jadi dengan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana melalui pengorbanan di atas kayu salib dan kebangkitannya itu, saudara, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Kita diampuni dosa-dosa kita. Sehingga harusnya kita menjadi umat penyembah kepada Tuhan Yesus Kristus sampai seumur hidup kita. Seperti Daud berkata, aku hendak memuji dan menyembah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Dan ini juga harus menjadi pemahaman kita. Sepanjang umur kita, kita ingin memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yohana yang pada waktu itu bersama-sama dengan mereka ketika dia menengok kubur Tuhan Yesus dan akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Ini juga memberikan penghiburan dan kekuatan kita. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Oleh sebab itu saudara, tantangan apapun yang saudara hadapi saat ini, kesulitan apapun yang saudara alami saat ini, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah, tetapi percayalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan di dalam hidupmu, di sepanjang hidupmu. Kemurahan dan kebajikan Tuhan akan engkau terima ketika kita menjadi pengikut-pengikutnya. Saudara, memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada para murid untuk menyampaikan kabar sukacita ini ke segala bangsa, dan supaya semua orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Jadi sangat jelas Tuhan Yesus dengan kebangkitannya telah memberikan mandat kepada setiap pengikut-pengikutnya untuk kita bersaksi bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan surga itu. Dan Tuhan mau semua orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga memiliki kepastian keselamatan itu, saudara. Jadi dengan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah kita menjadi umat penyembah di sepanjang kehidupan kita. Yang kedua adalah kita menerima pesan dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah kita adalah murid-murid Tuhan yang harus bersaksi bahwa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya, setiap orang yang percaya mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan kepastian keselamatan itu. Ini adalah kabar baik yang harus kita beritakan sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus. Jadi ini adalah memberikan dorongan dan semangat saya dan saudara supaya banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang yang akhirnya masuk di dalam kerajaan surga. Ini adalah tugas mulia, ini adalah misi dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita sampaikan dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya hikmat Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus berjanji, Tuhan akan menyertai kita ketika kita memberitakan
kabar sukacita dan kabar baik itu. Saudara tidak sendirian, dan saya yakin dan percaya akan banyak jiwa-jiwa percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dimanapun saudara berada sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari menjadi umat penyembah. Mari tidak takut dan khawatir. Mari kita bersaksi tentang nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mengampuni, nama yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.